Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali saya Pendeta Agnes Diuni yang melayani di Resort GKI Bruk Jahu dapat menyapa kita dalam renungan berita selamat jadi rumah pada hari ini. Nas yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, orang percaya adalah saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Menjadi saksi berarti kita harus mengenal dengan benar siapa yang hendak kita saksikan agar kesaksian kita tidak salah. Nah, Bapak dan Saudara, banyak orang Kristen beranggapan bahwa perbuatan baik, bangunan gereja yang indah, dan salib itu adalah sebuah kesaksian orang Kristen kepada dunia. Memang jika kita pikirkan ini memang hal yang betul. Tetapi di dalam ayat yang ke-8 yang kita baca tadi, kesaksian yang Tuhan maksud bukan sekedar menampakkan kekristenan kita, tetapi kesaksian itu adalah buka mulut dan berbicara tentang Yesus. Nah, pertanyaannya, di manakah kita akan bersaksi? Nah, berdasarkan nas tadi, kita belajar bahwa kesaksian kita itu dilakukan yang pertama dikatakan di Yerusalem. Yerusalem ini berbicara tentang ruang lingkup yang paling dekat dengan kita. Nah, yang dimaksud itu adalah keluarga kita. Ibu dan Saudara, ketika kita ingin menyampaikan kesaksian tentang Kristus, tentang keselamatan itu, maka kita harus mengawalinya dari ruang lingkup keluarga kita terlebih dahulu. Nah, ketika keluarga kita sudah diselamatkan dengan kesaksian kita, maka kita baru bisa menyampaikannya atau mempersaksikan tentang Kristus itu keluar atau ke ruang lingkup yang lebih luas lagi. Nah, seperti ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa ku awali dari diri sendiri dan ku awali dari keluargaku. Dan demikian juga kita di dalam kesaksian kita tentang Kristus, kita juga harus mengawalinya dari ruang lingkup keluarga kita. Nah, yang selanjutnya dikatakan Yudea. Kita bersaksi dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi. Yang lebih luas lagi dari keluarga inti kita. Misalnya kepada sanak saudara dan keluarga kita yang jauh. Misalnya nenek, kakek, om, tante, dan yang lainnya. Nah, setelah kita mengawali kesaksian itu kepada keluarga inti kita, selanjutnya kita akan menyampaikan kesaksian itu kepada keluarga kita yang lebih luas lagi. Nah, yang selanjutnya dikatakan bahwa Samaria. Ibu dan Saudara, pada saat itu Samaria bukan hanya didiami oleh orang Israel saja, tetapi sudah didiami oleh orang-orang kafir. Oleh sebab itu, Samaria memiliki arti bahwa kesaksian kita juga harus menjangkau orang-orang yang belum mengenal Yesus. Malah di sini adalah tantangan bagi kita untuk bersaksi tentang Kristus itu kepada orang yang belum mengenal Kristus itu sendiri. Nah, di sanalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Jika hanya kita menyampaikan kesaksian kepada orang Kristen, tentu dia sudah memahami dan dia sudah mengerti. Dan itu adalah hal yang mudah bagi kita. Tetapi ketika kita menyampaikan atau bersaksi tentang Yesus Kristus kepada orang yang belum mengenalnya, maka di sanalah kita akan benar-benar melakukan kesaksian itu. Dan yang selanjutnya dikatakan bahwa sampai ke ujung dunia, yang menandakan bahwa di mana saja kita harus bersaksi tentang Yesus. Dimanapun keberadaan kita, mulut kita harus mempersaksikan tentang Yesus dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tugas memberitakan Injil diberikan Yesus sebagai sebuah keharusan yang harus kita lakukan.
Hal itu juga yang pernah ditegaskan oleh Rasul Paulus yang mengatakan bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, Bapak dan Saudara, ayo kita bersama-sama bangkit. Janganlah kita bermalas-malasan untuk menyampaikan tentang Injil. Bangkitkan semangat kita dan beritakan Injil itu ke seluruh dunia. Nah, marilah kita bersama-sama, kita saling mendoakan, kita saling bergandengan tangan, seiring selangkah untuk memberitakan tentang keselamatan daripada Yesus Kristus. Nah, karena itu, jadilah saksi Kristus dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus itu. Amin. Untuk pemberitaan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kami, senantiasa di setiap hari hidup kami. Tuhan boleh senantiasa memberikan kami kesempatan untuk boleh terus berkarya, melakukan setiap tugas tanggung jawab kami dalam hal apapun di dalam dunia ini. Dan kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, kami mengawali hari kami dengan bersama-sama mendengarkan renungan harian. Biarlah kiranya renungan ini boleh menjadi dasar kami menjalani kehidupan kami, dan mampukan kami ya Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami di dalam dunia ini. Dan dengan Roh Kudus Tuhan kami dimampukan untuk melakukan segala sesuatu sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga dalam setiap bibir dan mulut kami boleh terus memuliakan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami semua boleh menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan senantiasa. Biarlah kiranya Tuhan boleh memakai kami dengan luar biasa dalam setiap kehidupan kami, dan nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin.